Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulandari. Di sini saya akan menjelaskan tugas menggunakan program dengan metode Runge Kuta 4 untuk masalah solusi persamaan diferensial biasa orde 1. Misalkan diketahui fungsinya adalah dy dx min 2 xy sama dengan x untuk masalah nilai awal y0 sama dengan 0, atau yang bisa ditulis dy dx sama dengan x ditambah 2xy untuk masalah nilai awal y0 sama dengan 0. Untuk mengerjakan PDB orde 1 menggunakan analisis numerik ini bisa dikerjakan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu metode Euler, metode Hahn, metode Dirac-Taylor, metode Runge Kuta, dan metode prediktor korektor. Di sini saya menggunakan metode Runge Kuta orde 4. Kenapa saya memilih metode Runge Kuta orde 4? Karena untuk metode Runge Kuta orde 4, dia menghasilkan ketelitian yang sangat teliti, tetapi harus dibayar dengan jumlah komputasi yang semakin banyak. Jadi semakin teliti Runge Kuta 4, maka semakin banyak komputasi yang digunakan. Untuk programnya, ini merupakan program dari metode Runge Kuta orde 4. Ini merupakan fungsinya. Misalkan kita masukkan x0 awal yaitu x0, kita masukkan y0 pada saat x0 sekian, dan kita mencari nilai x, kita mencari nilai y pada saat x yang kita inputkan. Yang pertama, kita bisa menggunakan pemberhentian dengan iterasi lebar bias, atau yang kedua menggunakan epsilon. Jika menggunakan lebar bias, maka kita masukkan lebar hanya berapa, lalu kita akan menghitung nilai n. Dengan metode Runge Kuta orde 4, kita mencari K1, K2, K3, dan K4, di mana K1 adalah H kali fungsi XY, K2H dikali fungsi X ditambah H per 2, dan Y ditambah K1 dibagi 2. Untuk K3 adalah H dikali F, X ditambah H per 2, untuk fungsi yang Y-nya ditambah K2 dibagi 2, dan K4-nya seperti ini untuk Y-nya, dan ini untuk nilai X-nya. Maka nanti dihasilkan untuk iterasi yang pertama sekian, dan K1-nya untuk iterasi K2, K3, dan K4-nya. Dan untuk menggunakan epsilon, di sini saya mendeklarasikan awalnya untuk lebar biasnya, misalkan 0,1 deklarasi awalnya. Di sini saya menggunakan perhitungan ukuran langkah yang optimal menggunakan metode Runge Kuta 4. Untuk galat per langkah metode Runge Kuta 4 yaitu berbentuk EPH sama dengan BH pangkat 5, dengan B adalah konstanta yang bergantung pada soal yang diberikan agar EH kurang dari epsilon. Untuk memperhitungkan B, 16 dibagi 15, Y kali X1 untuk H, dan dikurang Y X2 H per 2, di mana YX1 ukuran langkah H disimbolkan dengan YXH, dan untuk Y2, Y yang kedua dengan ukuran langkah H per 2. Ini untuk ukuran langkah H, dan ini untuk ukuran langkah H per 2. Ini untuk ukuran langkah H per 2. Dia akan terus menghitung sampai dengan nilai B H pangkat 5 lebih dari epsilon.
Dengan yang tadi, B adalah konstanta yang bergantung pada soal. Dan nilai H awalnya tadi saya deklarasikan 0,1. Bila masih terus mengulang akan dibagi 2 sampai hanya semakin kecil. Dan setelah nilai B H pangkat 5 lebih dari epsilon, maka kemudian selanjutnya sama seperti yang di atas tadi menggunakan lebar bias, dia akan menghitung nilai K1, K2, K3, dan K4-nya. Oke, mari kita solve, kita running. Oke, tadi dengan masalah nilai awal untuk X0-nya 0 dan untuk Y0 pada saat X0, 0 adalah 0. Misalkan kita cari nilai Y untuk X sama dengan 0,2. Misalkan kita pilih awal dengan menggunakan lebar bias, misalkan kita masukkan lebar biasnya 1, hasilnya 0. Oke, mari kita ulang. Misalkan tadi X0-nya 0, untuk Y0 pada saat X0 sama dengan 0 adalah 0. Dan untuk nilai Y pada saat X sama dengan 0,2, ini yang kita cari. Tadi kita menggunakan lebar bias 1, maka hasilnya 0. Maka misalnya kita masukkan dengan lebar bias 0,1. Nilai PDB-nya adalah 0,020454. Dengan iterasi pertama, K1 0, K2 0,05, K3 0,005025, dan keempatnya 0,01005. Dia tadi seperti tadi akan terus mengulang sampai dengan nilai N sama dengan 2. Di sini menggunakan perhitungan program hasilnya sekian, dan nilai sejati yang sudah saya cari di simbol lab yaitu 0,02040. Jika dibandingkan hasilnya sama persis dengan menggunakan lebar bias sebesar 0,1, nilainya sudah sama. Coba misalkan kita masukkan dengan lebar bias 0,01. Dengan menggunakan lebar bias sebesar 0,01 pun, dia hasilnya tetap sama. Jadi dengan menggunakan lebar bias sebesar 0,1 aja dia sudah optimum, maka metode Runge-Kutta 4 ini sangat-sangat teliti. Oke, selanjutnya misalkan kita menggunakan epsilon. Kita menggunakan epsilon sebesar 0,1. Lihat, dengan menggunakan epsilon sebesar 0,1, nilai PDB yang dihasilkan menggunakan program sebesar 0,020454. Jika kita bandingkan dengan nilai sejatinya dengan menggunakan simbol lab, hasilnya 0,02040. Untuk epsilon 0,1 saja, dengan menggunakan metode Runge-Kutta 4 sudah menghasilkan nilai yang optimum. Misalnya kita masukkan lagi nilai epsilon 0,001. 0,01 saja sudah maksimum juga. Mari kita perkecil lagi galatnya. Mari kita perkecil lagi epsilonnya. Mau kita perkecil lagi epsilonnya, hasilnya tetap sama. Iterasinya juga tetap sama, sebanyak 4. Dan dengan menggunakan epsilon sebesar 0,00001, didapatkan nilai B